ada orang yang terkepung di bumi ini. Maksudnya terkepung ini sulit usaha, Pak. Usahanya sulit, mencari penghidupan sulit, ya. Jadi dia berusaha kemana-mana, masih rezekinya belum datang. Tapi orang ini tidak pernah minta-minta. Maka orang lain ini menganggap orang ini kaya. Maksudnya wong dia asli ini gak duwe apa-apa. Tapi karena tidak minta-minta kepada orang lain, maka orang lain ini menganggap kaya. Dan inilah yang diharapkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'izu istighna'uhu anin nasi, ya. Dan kemuliaan orang mukmin itu tidak meminta-minta dari manusia. Jadi tadi disebutkan kehormatan orang mukmin itu bisa dilihat dari sholat malamnya. Tapi kemuliaan orang mukmin itu dilihat dari tidak minta-mintanya kepada manusia. Di Al-Quran itu dijelaskan begini, ada orang yang terkepung di bumi ini. Maksudnya terkepung ini sulit usaha, Pak. Usahanya sulit, mencari penghidupan sulit, ya. Jadi dia berusaha kemana-mana, masih rezekinya belum datang. Tapi orang ini tidak pernah minta-minta. Maka orang lain ini menganggap orang ini kaya. Maksudnya wong dia asli ini gak duwe apa-apa. Tapi karena tidak minta-minta kepada orang lain, maka orang lain ini menganggap kaya. Dan inilah yang diharapkan oleh Allah. Dalam hadis disebutkan orang yang meminta-minta, mau ngemis, Pak, gampangane, untuk memperkaya diri, maka bau surga saja tidak ia dapatkan. Jadi ono wong sing jaluk-jaluk, ya, untuk memperkaya diri, ya, ini bau surga saja tidak dapat. Cuma begitu, nek ono wong jaluk, jangan ditolak. Meskipun orang yang meminta-minta ini di atas kuda, artinya wonge mentereng lah, ya. Kadang-kadang kita itu kan begini, ya, ngomong si enom kok jaluan gitu loh, ya. Jadi nangka Joko nopo, nggak usah begitu. Ini ana wong jaluk kasih, ada minta kasih, ya. Jadi meskipun orang ini di pelana kuda, artinya ana wong dasian lah, ya kok jalukan umpamane, kasih aja, Pak, ya. Nah ini, tapi kalau orang ini jaluk, ya, nah terus untuk memperkaya diri, kan ada, Pak, di suatu daerah, satu desa itu loh, satu desa semuanya minta-minta, ngono kok ana sing duwe parabola, ya, ana di parabola. Dan yang itu menurut hadis bau surga saja tidak ia dapatkan. Tapi cuma nanti kalau ada orang minta-minta, nggak usah kita menyakitinya. Kalau kita nggak mampu untuk memberikan, maaf, ya, sepurane, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita hadik, ya. Di Quran sudah disebutkan, ya, wa ammasaila fala tanhar. Maka adapun bagi orang yang minta-minta, jangan dihadik. Ya, di Quran disebutkan begitu, ya, kasih kalau punya. Makanya ngapunten sing di punya mobil-mobil itu kita siapkan uang nek gak iso 2000-an, ya 500-an ya, Pak. Ya, nanti umpamane atau sepeda. Kadang-kadang itu sepeda, lalu kita pergi kemana, kita jagang, ono sing tukang parkir. Pada nduk gak biasa ono tukang parkir. Gak usah kita marahi, kasih saja. Ya. Nah, kita niatkan sedekah.
Ya, kita niatkan sedekah. Ya. Ada kita di jalan biasanya di petelon apa itu McD ya. Enggak apa-apa kasih 500 atau 1000 lah. Ya 500-an dua itu kasih. Kita niatkan sedekah. Ya. Terus orang itu harusnya punya niatan, Pak. Bukan niatan untuk apa? Niatan untuk menolong orang supaya bisa jalan lancar. Nah, kalau niatannya dua-duanya ini dijalankan, itu sama-sama dapat pahala. Yang satu menolong orang untuk kelancaran apa berkendaraan, yang satu menolong orang untuk apa? Sedekah. Dulu pernah saya sampaikan, bayar iuran BPJS mendapat pahala. Sampai begitu, Pak. Ya, judul konten saya itu. Bayar iuran BPJS mendapatkan pahala. Kalau dua-duanya bisa niat. Jadi yang tidak sakit ya, itu niat sedekah kepada teman-teman yang sakit. Yang itu BPJS. Nah, yang sakit itu kan mendapatkan dari BPJS, itu niat mendoakan, ya Allah mudah-mudahan orang yang membayar BPJS yang tidak sakit, mudah-mudahan Engkau tambah rezekinya, podo-podo oleh pahalai. Loh, Islam itu begitu, Pak. Pernah saya ceritakan begini, kita membawa 2 bis ke Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu di Talangu kalau nggak salah ya, dari apa Kalianget Barat itu masih nyabrang lagi itu ke Syekh Yusuf. Nah, di situ di Kalianget Barat itu ada masjid Jami. Itu kalau apa setelah saya tanyakan persis dekat rumahnya Pak Agus Hidayanto. Pak Agus Hidayanto yang RT 33 sekarang pindah ke sana itu ya, itu dekat situ. Itu ada pondok, Pak. Namanya kiainya Ustadz Junaidi. Saya kenal ya. 2 bis saya ajak ke pondok situ. Tidur di situ di Masjid Kalianget Barat itu. Sebagian ibu-ibu tidur di pondok. Nah, saya katakan ibu-ibu, besok pagi kita itu dijamu oleh Yai Zaid Junaidi. Sampean niat nyumbang pondok karena pondoknya masih bangun. Nah, berapa Ustadz? Sampean nyumbang berapapun tidak apa-apa. Ya. Jadi 10.000 monggo, 20.000 monggo, saya kata monggo nyumbang pondok. Nanti Yai Junaidi ini niat hormat tamu. Sampai tamu nih dihormati, dikasih makan, dua-duanya dapat pahala. Nih sampai niate karena kiai dikasih makan maka bayar, tidak dapat pahala apa-apa, Pak. Satu, yang bayar ini niat sodako, yang mengeluarkan makanan niat hormat tamu, sama-sama dapat pahala. Ini Islam ya, dua-duanya dapat pahala. Kalau tidak diatur begitu ya tidak dapat pahala. Inilah apa, ada kelebihan ilmu dan tidak punya ilmu itu tidak sama ya. Jadi kalau punya ilmu apa saja ini bisa jadi ibadah. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, kata Allah ya, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah. Ibadah, Pak. 24 jam kita itu ibadah. 24 jam. Bukan ke masjid saja, bukan sholat saja. Nah, ini 24 jam ini bisa ibadah kalau kita punya ilmunya. Ya. Jadi tidur siang jadi ibadah, nang pasar jadi ibadah, nang WC jadi ibadah. Semuanya jadi ibadah. Ya, kalau ini lebih 5 menit itu ya. Jadi kurang 5 menit ya. Jadi ini kita sampaikan, mudah-mudahan kita tidak mudah untuk meminta-minta, termasuk minta jabatan. Ini juga nggak boleh. Ada seorang sahabat minta jabatan kepada Nabi, dimarahi ya.
Ini mungkin sudah tinggal 5 menit. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ia berkasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Ia berkasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan warga kita yang sedang kena COVID-19 Allah cepat menyembuhkannya, mengangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.